Kalau sudah selesai silahkan. Kalau dia sudah punya dasar ilmu-ilmu agama, tahu apa yang halal, apa yang haram, tahu dasar-dasar yang harus dia lakukan buat dirinya, buat anak istrinya kelak, buat orang-orang di sekitarnya. Setelah itu dia mau jadi dokter, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi politisi, dia mau jadi bisnismen, silahkan. Tapi kenali dulu Allah, kenali dulu Rasulullah, kenali dulu halal haram, agar apapun profesi Anda, mau dokter, dokter yang soleh, politisi, politisi yang soleh, polisi, polisi yang soleh, tentara, tentara yang soleh, insinyur, insinyur yang soleh, bisnismen, bisnismen yang soleh. Hidup pesantren, hidup pesantren. Karena itu, saudara, cara kita selamat dari fitnah, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari pesantren, jangan jauh-jauh dari ilmunya Rasulullah. Karenanya, saya mau tanya pring sewu semua, siap ikut para ulama, siap belajar dengan para ulama, siap dukung pesantren-pesantren, siap nimba ilmunya para ulama, siap berjuang dengan para ulama. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Pontang panting, jangan dikira gampang ini ngidupin pesantren, saudara. Pontang panting, babak belur, bonyok-bonyok, saudara. Semuanya keluar, makanya beruntung, 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 beruntung. Orang-orang tua yang di zaman begini rusak, saudara. Ketika anak-anak muda sibuk dengan gadgetnya, ketika anak-anak muda sibuk dengan narkoba, ketika anak-anak muda sibuk dengan pacaran, ketika anak-anak muda sibuk dengan hal-hal negatif, beruntung kalau ada orang-orang tua yang anaknya masuk di pesantren, saudara. Anda bayangkan zaman yang begini luar biasa. Ketika anak-anak di luar muda, jangankan sholat, saudara. Jangankan sholat, disuruh ninggalkan maksiat aja kadang susah. Orang tua nggak punya lagi kontrol terhadap anaknya. Tapi begitu anak Anda di pesantren, Masya Allah, diajak sholat berjamaah, diajak tahajud. Ketika anak-anak muda lain sibuk dengan hura-hura, dia sedang berzikir, dia sedang sholawat, dia sedang menggali ilmunya Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada yang nanya sama saya, Habib, Beb ini bagaimana Beb? Tapi saya pengen anak saya jadi insinyur. Saya pengen anak saya jadi bisnismen Habib. Saya pengen anak saya jadi politisi Habib. Saya pengen anak saya jadi dokter Habib. Saudara, masuk pesantren gak harus jadi ustadz, jadi kiai. Jadi ustadz, jadi kiai itu rezeki. Alhamdulillah. Tapi tujuan anak-anak masuk ke pesantren, kenal ilmu agama, belajar akhlak. Kalau sudah selesai silahkan. Kalau dia sudah punya dasar ilmu-ilmu agama, tahu apa yang halal, apa yang haram, tahu dasar-dasar yang harus dia lakukan buat dirinya, buat anak istrinya kelak, buat orang-orang di sekitarnya. Setelah itu dia mau jadi dokter, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi politisi, dia mau jadi bisnismen, silahkan. Tapi kenali dulu Allah, kenali dulu Rasulullah, kenali dulu halal haram, agar apapun profesi Anda, mau dokter, dokter yang soleh, politisi, politisi yang soleh, polisi, polisi yang soleh, tentara, tentara yang soleh, insinyur, insinyur yang soleh, bisnismen, bisnismen yang soleh. Hidup pesantren, hidup pesantren. Masya Allah, pesantren ini luar biasa, saudara. Pesantren saat ini menjadi benteng umat, menjadi benteng generasi muda dari fitnah. Pesantren menjadi benteng terkokoh untuk ahlus sunnah. Oleh karena itu, saudara, saya ingatkan betapa beruntung orang-orang tua yang anaknya masuk pesantren. Betapa beruntung mereka-mereka yang ikut andil membantu pesantren, karena ikut andil memperbaiki umat agar lebih kenal Nabi Muhammad. Kalau umat sudah kenal syariatnya Nabi Muhammad, umat ini akan semakin dekat ke jalan kebaikan. Oleh karena itu, saudara, cara kita selamat dari fitnah, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari pesantren, jangan jauh-jauh dari ilmunya Rasulullah. Karenanya, saya mau tanya pring sewu semua, siap ikut para ulama, siap belajar dengan para ulama, siap dukung pesantren-pesantren, siap nimba ilmunya para ulama, siap berjuang dengan para ulama. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.
Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya